24 Today, aktual, tajam, dan berimbang. BPIKPNPA menggelar preskon skincare DNA Salmon Athena Group milik Dr. Richard Lee. Acara berlangsung di Hotel Rasuits Simatupang, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 31 Agustus tahun 2024. BPOM menyita sebanyak 2.475 buah skincare beretiket biru dan DNA salmon, salah satunya dengan onir Dr. Richard Lee. Kepala Biro Hukum BPIKPNPA Arga melaporkan pemilik produk DNA salmon Dr. Richard Lee ke Bareskrim Mabes Polri. BPIKPNPA ingin mengawal penuh BPOM, agar transparan kepada masyarakat untuk penggunaan produk skincare DNA salmon, yang beredar pada masyarakat luas, agar konsumen tidak dirugikan atas keberadaan skincare DNA salmon tersebut. Dari beberapa produk kecantikan yang disita BPOM tersebut diduga milik Athena Group, yang terafiliasi dengan Dr. Richard Lee. Atas hal tersebut, BPIKPNPA RI melaporkan dugaan kasus tersebut ke Bareskrim Polri. Skincare beretiket biru ini DNA Salmon Athena Group milik Dr. Richard Lee menjadi perhatian BPOM, karena merupakan produk perawatan kecantikan kulit yang diberi tambahan obat keras, tanpa resep atau pengawasan dokter. Produk ini juga biasanya diproduksi oleh klinik-klinik kecantikan tanpa melalui aturan kefarmasian terkait produk perawatan kulit dan estetika. Secara massal dan dilabeli etiket biru, kemudian banyak yang diedarkan secara online, padahal racikan itu seharusnya tidak dijual beli secara sembarangan, karena tanpa resep dokter yang sesuai. Skincare beretiket biru yang tidak sesuai ketentuan ini bisa membahayakan kesehatan. Sebab obat keras yang ditambahkan ke dalam racikan tersebut bisa jadi tidak cocok untuk beberapa orang, dan malah menyebabkan permasalahan kulit lainnya. Meskipun produk-produk ini ditemukan di Surabaya hingga Pekanbaru, menurut Kasuri, produksinya kebanyakan dilakukan di Jakarta. BPOM akan musnahkan semua produk tersebut dan klinik yang memperjualbelikan produk tersebut telah diberi peringatan. Konsumen skincare DNA Salmon Athena Group milik Dr. Richard Lee juga dirugikan untuk memakai produk tersebut, agar melakukan penarikan jika ada distribusinya. Produk berbahaya yang disita BPOM dari beberapa klinik kecantikan itu diantaranya produk Athena Group, yang disinyalir milik selebgram dan juga dokter kecantikan Richard Lee. Produk-produk dari klinik kecantikan tersebut diantaranya Athena Group barang yang disita DNA salmon dan produk injeksi kecantikan Glow barang yang disita krim malam, serum, acne serum, dan serta serum flake. Post Beauty barang yang disita serum hyaluronik, krim lipatan, milk cleanser, facial wash, milk cleanser acne, dan serum mata. Dermaku barang yang disita night cream, Dinara Skincare barang yang disita krim flake. Pederens by Bellavita barang yang disita salmon sperm injeksi. Nap Klinik barang yang disita night cream Glow Skin, barang yang disita krim malam dan pagi serta toner. Beauty Rosa, barang yang disita blemish acne obat luar, obat jerawat, dan sabun jerawat. Tabita Skincare, barang yang disita facial soap, semut lotion, dan serum vitamin C. Kalau produk yang kita lihat di pemberitaan yang berbahaya itu adalah produk salmon ya, di mana penggunaannya adalah dengan menggunakan jarum suntik gitu kalau saya baca di situ, dan tentunya ini kan juga ada kekhawatiran dari pihak kita, seandainya itu benar seperti itu, apakah produk ini bisa dijual bebas untuk jarum suntiknya, kemudian bagaimanakah pengelolaannya? Bisa saja kan bekas-bekas daripada jarum suntik itu bisa disalahgunakan, dan ini kan juga sangat berbahaya. Itu yang mengkhawatirkan kita. Contoh produknya, cuman kita juga melihat dari pemberitaan. Dan satu lagi, menurut pengamatan kami di marketplace ya, juga masih beredarnya produk-produk ini. Sebenarnya belum masuk ke berarti belum LP, baru Dumas. Cuman kalau dikaitkan dengan artinya jenis pelanggarannya yang terkait dengan produk itu kan ada undang-undang perlindungan konsumen, juga ada undang-undang kesehatan gitu. Di sini di pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dengan pasal 197 Undang-Undang Kesehatan,
terus apa aja ya, sama undang-undang ya, undang-undang perlindungan konsumen pasal 4. Nah, itu kan belum sampai ke arah itu ya. Artinya kemarin kita baru pada tahapan pengaduan. Terkait dengan itu, kami tidak pada kapasitas itu untuk menjawab apakah berbahaya atau tidak. Tentunya nanti apakah dari BPOM, kami hanya melihat dari pemberitaan-pemberitaan yang beredar di media. Baru sampai situ aja. Berarti belum mengecek ke BPOM terkait izin segala macam termasuk bahannya, belum mengecek. Justru itu kami bersurat untuk klarifikasi. Bagaimana nanti jawabannya nanti ya kita sampaikan. Ini memantau, mengamati itu semenjak bulan April ya. Nah, semenjak ada pemberitaannya, kemudian juga kita lihat juga nih bahwa Dr. Richard Lee ini juga sepertinya beberapa kali ya, artinya selalu yang lolos dari jeratan hukum seperti kasus di Padang dan 3 kasus yang lainnya, 2 ya. Nah itu, apakah juga seperti itu? Artinya apakah beliau ini memang kebal hukum atau gimana? Nah itu nanti petugas kepolisian lah yang akan menindaklanjuti. Kami sebagai lembaga sosial kontrol banyak melakukan penelitian dan juga menyikapi terkait dengan perkembangan kasus yang terjadi dialami oleh Dr. Richard Lee. Di mana yang terakhir kemarin di Padang itu ada apa sampai sekarang tidak berjalan. Terus yang 2 lalu itu juga sama tidak berjalan, semua putih di Polda kan. Kami menyikapinya dengan tadi. Jadi kelihatannya seperti ada yang menutupi atau yang membackup di sini ya. Akhirnya kita juga ingin tahu kenapa kok kasus sudah vulgar di masyarakat, pihak kepolisian pun tidak bertindak. Apa menunggu korban dulu baru tindakan, atau menunggu viral dulu atau tindakan kan begitu. Makanya kami sebagai lembaga sosial kontrol dari Badan Peneliti Independen ini menyikapi terkait pemberitaan yang ada di media tarakan ini dengan berita Buana ini untuk meminta kejelasan terkait ada apa kok penyitaan ini. Saya mendapat informasi sudah ada pemusnahan. Seharusnya kan kalau sudah pemusnahan kan sudah ada ibaratnya pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan kepemilikan daripada barang ini kan. Itu yang kita buat sekarang ini. Sejak awal tidak ada kepentingan pihak-pihak lain karena kami murni ya melakukan penelitian, melapor masyarakat terkait dengan tadi ada penyimpangan perkara di lapangan atau adanya aduan masyarakat yang kita tindak lanjuti kepada yang berwajib. Jadi ini murni tidak ada titipan dari pihak manapun juga. Kami ini bukan masuk ke situ ya. Tentunya kalau produk-produk itu adalah bagiannya BPOM. Nah, terkait dengan pernyataan Dr. Richard Lee itu kan klaim. Ya, siapapun di Indonesia ini bisa aja mengklaim bahwa produk saya aman, itu sah-sah saja, silakan saja. Tapi kan pada kenyataannya di sini ada yang mengontrol, yaitu BPOM. Itu kita serahkan kepada badan tersebut. Gini, BPI ini sekali lagi saya ingatkan adalah sebuah lembaga sosial kontrol masyarakat. Tentunya kan semua hal itu diperhatikan. Seperti cabang-cabang kita yang ada di daerah-daerah, mereka juga fokus dengan permasalahan-permasalahan hukum khususnya yang ada di daerah-daerah tersebut. Nah, kebetulan kita yang ada di pusat terkait dengan produk kecantikan yang di sini gitu Pak. Jadi tidak hanya ini gitu. Kebetulan yang apa tadi yang disampaikan tadi kita belum ke situ.